banget, memang kalau bicara soal negara sana sih udah mereka maju berapa langkah lah ya dari kita. China kembali menghadirkan deretan atraksi spektakuler yang memikat dunia. Dari pertunjukan cahaya magis di Gunung Tianmen yang dijuluki tangga menuju surga, festival es raksasa di Harbin, hingga langit Lijiang yang dihiasi ribuan drone dengan visual memukau. Berikut inilah spektakulernya, sederet destinasi wisata di China yang menjadi buruan para pelancong di momen liburan akhir tahun, versi Silet. Zhonglong Ocean Kingdom. Di Zhuhai, dekat Guangzhou, berdiri Zhonglong Ocean Kingdom, salah satu akuarium terbesar di dunia yang memegang rekor. Tangki hiu pausnya menampung 227 juta liter air, setara 6 juta galon, menjadikannya ikon megah wisata laut di China Selatan. Pertunjukan malam hari menjadi puncak gemerlap, kembang api di atas danau, atraksi flyboard, hingga ribuan drone membentuk cahaya menyerupai hiu paus raksasa. The Atta Family dan The Hermansyah pun kini tengah merasakan spektakulernya Zhonglong Ocean Kingdom di liburan akhir tahun mereka. Namun, momen paling heboh terjadi saat Ashanti dan Aurel enggan naik wahana perahu kora-kora. Aurel sampai berpegangan tiang di pintu masuk, ditarik Atta, lalu akhirnya ikut naik. Di atas wahana, semua berteriak. Atta menggenggam tangan Anang dengan erat dan Ashanti menangis karena ketakutannya pada ketinggian. Lo ya liburannya seneng, liburan nggak seneng dingin. Enggak, karena kan mau bareng-bareng. Oh, mau bareng-bareng sama kakak. Arsi mau coba apa? Banyak pokoknya. Ayo. Ayo. Paksaan. Sayang jahat. Sayang aku nggak mau yang jahat. Ayo. Kak, bareng. Kak, bersatu kita tunggu. Kak. Ayo. Sama anak-anak, sama si Arsya juga mau cucu-cucu. Alhamdulillah bisa tahun baru bareng lagi sama-sama gitu kan. Pertunjukan cahaya spektakuler di 999 anak tangga di Gunung Tianmen, Tiongkok. Pemirsa Silet RCTI, pertunjukan cahaya di 999 anak tangga di Gunung Tianmen, Tiongkok selalu menjadi magnet perhatian. Tangga yang dijuluki Heaven's Gate Stairway tersebut saat malam diterangi cahaya warna-warni. Berpadu dengan megahnya Tianmen Cave menciptakan suasana magis seakan menuju ke gerbang surga. Tidak hanya itu, drama musikal Fox Fairy Show di kaki gunung menghadirkan ratusan aktor, kostum indah, dan efek visual spektakuler. Singkatnya, Tianmen bukan sekedar destinasi wisata, melainkan panggung alam yang hidup dan memukau.
banget. Memang kalau bicara soal negara sana sih udah mereka maju berapa langkah lah ya dari kita. Jadi mereka memanfaatkan orang-orang yang memang pengen ke sana terus untuk berdagang mungkin ya, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa dilihat, dinikmati, dan itu terus bertambah tahun ke tahun gitu kan. Dan itu luar biasa banget, keren. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat diizinkan ke sana. Harbin Ice and Snow di kota Harbin, China. Sementara itu, di kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, China, festival musim dingin terbesar di dunia kembali digelar. Harbin Ice and Snow World ke-27 resmi dibuka pada 17 Desember lalu, menghadirkan lebih dari 2.000 patung es di area seluas 0,5 juta meter persegi dengan tema Frozen Wonders and Sunset Dreams. Lebih dari 400.000 meter kubik es diolah menjadi ribuan karya seni. Pengunjung disuguhi menara es ikonik, kubah raksasa, hingga biang lala setinggi 120 meter yang menampilkan panorama kota bersalju nan megah. Tidak hanya indah, festival ini juga penuh tantangan. Terdapat seluncuran es sepanjang 521 meter, terpanjang di taman yang memacu adrenalin para pecinta sensasi. Pas ngeliatnya keinget film Frozen ya, karena semuanya dibuat oleh es, bahkan sampai ke istana-istananya, seluncurnya juga terbuat dari es. Terlihat sangat menarik, dan kalau misalnya memang suatu hari dikasih kesempatan sama Allah untuk mengunjungi Harbin ya pengen banget sih. Cuman keren aja sih sekarang manusia tuh inovatif-inovatif banget. Walaupun udah ke-27 ya katanya Harbin ini si dunia esnya. Cuman menurut aku ini sebuah hal yang sangat menarik, dan pasti orang berbondong-bondong untuk datang foto-foto dan menikmati istana es seperti seorang Elsa. Pertunjukan di Liuyang dengan 16.000 drone. Selanjutnya, di Liuyang, Tiongkok, Oktober 2025, langit malam berubah menjadi panggung teknologi. 16.000 drone terbang serentak dari satu komputer, memecahkan rekor dunia. Tak berhenti di situ, 7.496 drone bahkan membawa kembang api, menciptakan formasi visual yang belum pernah ada sebelumnya. Visual spektakuler pun lahir, mulai dari pohon cahaya, bulan, hingga bunga 3D yang berkilau di langit. Untuk pertunjukan yang mencatatkan rekor dunia terakhir itu, tentunya menjadi inspirasi juga gitu ya bagi kita di Indonesia, terutama sebagai operator drone show juga. Mereka juga menggunakan teknologi yang sama dengan apa yang kita gunakan. Jadi sebenarnya keterbatasan kita untuk mencapai pertunjukan di level itu hanya jumlah drone-nya, kemudian kondisi lokasinya, dan terakhir kreativitas kita sendiri. Aku ngelihatnya, wow, iya bagus. Aku tuh tipikal orang yang suka capek sih. Walaupun aku nggak apa-apa capek, yang penting lihat pemandangannya bagus. Iya. Halo pemirsa Silet, aku Fitri Kalina. Saksikan terus Silet di hari Senin sampai Jumat hanya di RCTI.